Shalom, selamat malam dan selamat bergabung teman-teman dan bapak-bapak pendeta dan narasumber. Uh, dan selamat bergabung dalam acara sharing dan dua misi. Acara ini merupakan bagian daripada program For God Ministry yang di dalamnya juga ada MBA, Mari Belajar Alkitab, LKA, Lilin Kerajaan Allah, dan Doa Bersama. Kali ini kita akan mendengar sharing dan dua misi dari Kalimantan Tengah atau untuk Kalimantan Tengah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Musa dari Kalimantan Barat. Selamat malam Pak. Kemudian Bapak Pendeta Jibrail Misa dari Kalimantan Tengah dan yang juga melayani di daerah pedalaman ya, dan Vikaris Mulila Migang dari Kalimantan Tengah juga. Selamat datang. Saudara Juana dari Kalimantan Selatan yang melayani di Banjarmasin, dan Saudara Julius yang pernah melayani di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selama 7-10 menit, masing-masing narasumber akan membagikan kesaksian dan pengalaman mereka selama menjalankan panggilan yang daripada Tuhan. Dan kiranya kita ikut berdoa dan bergumul bersama mereka. Kiranya hal ini dapat membakar semangat kita dalam ikut mengabarkan Injil. Oke, baik, kita akan segera mulai acara kita, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh anggota-anggota dan kami yang menghadiri acara ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh narasumber ya Tuhan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami yang mendengar pemahaman yang daripada Engkau. Berikan kami roh-Mu pengajar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan, ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Sebagai refleksi kita, kami mengambil daripada Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Oke, baik, kita akan mendengar sharing yang akan dimulai oleh Bapak Pendeta Petrus Musa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya bersyukur karena ini satu kehormatan bisa diajak share di link kita ini, karena saya seringkali merasa loneliness, kesendirian yang tidak perlu sebenarnya. Tapi saya mesti jujur katakan, kadang-kadang masuk ke dimensi paling sendiri antara banyak orang, kira-kira demikian. Malam hari ini saya berterima kasih lagi karena ini kesempatan baik bisa berbicara tentang pergumulan saya di Kalbar, Kalimantan Barat, persisnya di Sanggau. Karena Kalbar ada 15 kabupaten kota, saya persis di arah timurnya Kalbar, hampir ke timur, ujung timur, karena tempat saya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Saya mau bicara isu hubungan panggilan, pergumulan pelayanan dulu. Yang pertama, saya mesti berani mengatakan bahwa kesulitan dan kendala yang paling besar dihadapi pelayanan di Kalimantan adalah orang-orang Kristen. Saya nggak bicara orang bukan Kristen. Orang Kristen itu masih berada dalam posisi di permukaan, gitu. Jadi saya mau pakai istilah apa? Saya barangkali istilahnya kerja apa dapat apa, kira-kira gitu. Kalau pelayanan dapat apa, baru saya akan ke pelayanan apa, gitu ya. Jadi masih pada isu itu yang pertama. Itu pergumulan satu. Pergumulan dua, ya minimnya kepedulian, gitu. Jadi saya nggak tahu ini karena memang banyak energi dihabis untuk urusan domestik, gitu ya, sehingga memang tidak peduli dengan jiwa-jiwa di sana. Saya nggak ngerti juga kayak itu.
mungkin nanti di ujung-ujung kita bisa berkonklusi untuk itu. Yang ketiga, memang pergumulan pelayanan di Kalimantan itu memang gereja-gereja sendiri memang merasa bisa survive, tidak perlu yang lain, kayak gitu. Sehingga semangat untuk menginjili, semangat untuk merayakan kasih karunia Tuhan di kampung-kampung, di dusun-dusun itu memang kurang terasa, kayak gitu. Saya kemarin malam baru nyampe jam 11 dari kampung, ada kegiatan di beberapa tempat, ada sukacita sebenarnya, kayak gitu, untuk pergi tanpa bisa menikmati yang ramai dinikmati banyak orang. Tapi saya seringkali juga merasa kok hanya sebagian kecil orang yang punya beban untuk melayani orang lain. Itu pergumulan yang saya rasakan. Nah, tantangannya saya berani mengatakan kalau di konteks gereja itu, karena di Kalbar khusus kan sebenarnya mayoritas Dayak ya gitu. Yang memang komunitas etnis Dayak ini berada tidak di dalam kota, hanya sebagian kecil, kebanyakan di pedalaman kayak gitu. Nah, saya merasakan juga untuk pergi-pergi itu, saya tahu betul bahwa ada saya pakai istilah, ada Injil lain, mungkin kutip yang Paulus bilang pada orang Galatia itu, masyarakat mayoritas orang hidup dalam Injil yang lain. Ada dua isu paling penting, komitmen minimal orang Kristen dalam Alkitab, itu yang saya rasakan. Gitu. Sehingga kalau bicara pelayanan, bicara panggilan, kita paling susah memulai dengan narasi-narasi Alkitab. Gitu. Karena orang sibuk dengan urusan berapa sawit, berapa kebutuhan, bagaimana hidupnya, kayak gitu. Jadi, buat saya ini menjelaskan komitmen minimal orang Kristen terhadap kitab suci, gitu. Yang kedua, yang lebih dalam lagi, paling menyedihkan menurut saya adalah, memang tidak ada kelas-kelas pemuridan di masing-masing gereja. Gereja hampir sepi dengan kelas-kelas seperti ini, kayak gitu. Jadi, orang tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya, gitu. Atau, kalau John Stott mengatakan bagaimana hidup secara otentik, itu nggak bisa kita lihat dalam pergumulan gereja yang ada di Kalimantan Barat khususnya, kayak gitu ya. Nah, yang kesulitan lainnya saya pikir adalah gereja kurang sanggup menghadirkan counter culture gitu ya, budaya tandingan di tengah majority masyarakat yang juga seringkali menghimpit keberadaan mereka gitu. Yang itu aspek internal, aspek eksternalnya tantangan kita adalah jujur saja karena keengganan untuk mau berbagi Injil dengan orang lain. Seringkali orang merasa puas kalau dia sudah selamatkan, ya cukup gitu. Apakah ini karena kesalahan doktrin atau memang tidak punya doktrin dalam pengertian seharusnya, saya nggak ngerti juga gitu. Di sisi lain juga banyak gereja orang Kristen tadi hidup dengan semangat posmo, seperti Bapak Ibu tahu kan, now and here, kini dan nanti gitu, kini dan sekarang maksudnya gitu. Nggak peduli nanti bagaimana gitu. Itu juga persoalan tantangan kita khususnya di Kalbar. Nah, bagaimana strategi yang saya pikir, karena Pak Denjan juga mengusul kalau mungkin bagaimana kita membuat strategi plan seperti ini gitu. Nah, saya pikir ada dua isu utama. Yang pertama adalah memang mau tidak mau gereja kita itu memohon belas kasihan Tuhan, memberi hati dan kerinduan lebih untuk menjangkau jiwa yang belum mengenal Tuhan itu. Yaitu banyak sekali kali. Belakangan ini dalam posisi saya sebagai Ketua Bamak Sanggau, saya coba mau kerjasama dengan RRI Sanggau itu minta kuota untuk bisa share firman seminggu sekali gitu. Karena di antara mayoritas yang didengar, yang dikonsumsi itu firman sangat minimal. Hampir tidak ada instrumen-instrumen yang bisa dijadikan patron untuk bisa dengar berita Injil, mendengar orang dibawa pulang kepada Tuhan gitu. Jadi yang pertama dari hemat saya, strategi apa yang pas mendorong gereja kita hamba Tuhan untuk kami hamba Tuhan di Kalbar khususnya untuk berdoa lagi membelas kasihan Tuhan. Saya punya hati, punya kerinduan untuk menjangkau yang terhilang. Yang kedua ya, yang sering orang lupakan dan yang saya temukan di lapangan adalah orang kurang mengerti bahwa kehadiran sebagai Kristen itu satu isu yang tidak terpisah dengan penginjilan gitu. Saya Kristen, saya mesti menginjili. Saya Kristen mesti mengabarkan Injil, saya Kristen mesti bersaksi. Itu isu yang tidak boleh dilepas. Tapi banyak orang merasa udah Kristen cukup gitu. Itu juga problem yang kami hadapi gitu. Di sisi lain juga saya pikir bagaimana strateginya, saya pakai istilah komunitas berbagi dan membagi. Komunitas berbagi berarti kesempatan kita untuk mendorong orang melihat dimensi rohani dari semua pergumulan realita hidup itu gitu. Karena jujur saja orang lebih mengasah keprihatinannya, kepeduliannya terhadap hal-hal yang isunya hanya isu diri gitu, isu saya gitu.
bagaimana survive, bukan isu untuk terlibat di dalam hal yang Allah sendiri pedulikan dalam kata itu. Yang ketiga, kalau mungkin saya pikir di Kalimantan Barat masih terbuka kalau kita punya pilot project untuk pemberdayaan kayak gitu. Karena memang orang di komunitas yang sering saya temukan, mereka sebenarnya welcome dengan siapapun, tetapi hubungan itu sangat ada di kulit kayak gitu, nggak di dalam kayak gitu. Sehingga bagaimana membangun hubungan di dalam sampai orang bisa didorong mengenal Kristus, berdiri di hadapan Kristus, dalam hemat saya masih ada waktu untuk bisa bertemu dengan mereka. Nah, instrumen paling tepat isu pemberdayaan. Ada pilot project kita bisa upayakan sehingga kita ada kemungkinan bisa intens bicara bertemu dengan mereka. Nah, di pihak lain juga saya percaya bahwa kalau kita concernnya misalnya komunitas yang kemudian hari akan mengatur, akan diberi beban untuk melayani komunitas milenial ini, dan memang saya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membaharui sarana presentasi Injil, bukan sesuai selera dunia, tetapi bagaimana Injil itu bisa disampaikan dengan medium-medium yang fast dan relevan kebutuhan mereka. Gitu. Saya ada komunitas karena saya punya sekolah, jadi contoh konkret bagaimana saya memikirkan pelayanan di Kalbar, khusus di Sanggau ini adalah dengan membuka sekolah. Saya ada SMP, ada SMA, kira 6-7 tahun lalu saya buka, itu ternyata jadi institusi sosial sangat tepat dalam rangka bagaimana mempersiapkan mereka mengenal Tuhan. Wah, tadi pagi saya bawa renungan di anak kelas 11, saya senang sekali karena mereka mulai sadar, siapa saya? Saya adalah orang berdiri di hadapan Tuhan dan sebagainya. Itu sedikit contoh sharing awal, tolong doakan kami di Kalbar supaya bisa terus survive di tengah pergumulan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Thank you waktunya. Oke, terima kasih Bapak Petrus Musa. Inilah mengapa kita mengadakan acara ini atau program ini ya. Karena memang misionaris seperti yang Pak Petrus Musa tadi bilang sering merasa sendiri. Dan di sini kita hadir untuk mendukung, mendoakan dan ikut bergumul bersama mereka. Dan kita juga mendoakan untuk seperti yang tadi Pak Petrus Musa bilang, bahwa kasus yang ditemukan dalam permasalahan mereka adalah semangat dan keberanian untuk mengajarkan firman yang mungkin sudah melonggar. Kita akan mendoakan itu juga. Dan kita juga berdoa kepada orang-orang yang di sana tentunya, untuk mereka dapat menerima firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, seperti itu. Mungkin kita berlanjut kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Pendeta Jibrail Misa. Waktu dan ruang kami sediakan. Akan persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak terima kasih buat kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan pergumulan dan juga strategi yang kami lakukan di pedalaman Kalimantan Tengah. Pergumulan yang kami alami di pedalaman Kalimantan Tengah itu sama juga seperti yang dialami oleh Pak Petrus Musa di Kabupaten Sanggau. Tetapi di pedalaman memang agak beda. Khususnya kami di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, ada 3 macam pergumulan yang kami alami. Yaitu yang pertama, semua tempat pelayanan itu melewati sungai. Dan memang luar biasa, jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu 40 sampai 60 menit. Dan juga yang paling jauh, 3 sampai 4 jam. Itu pergumulan pertama dalam menghadapi pelayanan di pedalaman. Dan 3 sampai 4 jam itu memang kita bosan duduk di atas kelotok atau perahu air ini. Nah, tetapi puji Tuhan tetap kita laksanakan dengan baik karena kita tahu ingin mau menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengarkan firman. Terus yang kedua, sebagian jemaat kita juga yang ada di pedalaman masih belum bertumbuh secara iman. Nah, sehingga kita juga harus memulai mengajarkan mereka dari awal. Dan memang itu sangat berat, apalagi pergumulan juga
melalui bahasa, karena tentunya kalau bahasa ibu saat mungkin kita menyampaikan akan sangat lebih mereka mengerti. Tetapi oleh karena kita juga belum fasih dalam bahasa ibu mereka, sehingga memang butuh waktu yang cukup panjang. Nah, tetapi saya tidak patah semangat, tetapi saya dekat dengan mereka, sehingga yang awalnya mungkin mereka segan untuk datang kepada Tuhan, pada akhirnya juga mereka mau datang. 5 tahun sudah, pergumulan bukan ringan, pergumulan yang sangat berat, tetapi puji Tuhan bisa bertumbuh sedikit demi sedikit, dan kita lihat hasil juga. Terus yang berikut, memang jemaat di pedalaman ini sibuk dengan apa yang sudah dikatakan juga sama dengan Pak Petrus tadi. Mereka melihat apa yang ada di depan mereka, tetapi mereka juga lupa memikirkan apa yang akan terjadi ketika nanti hidup kita sudah selesai di bumi ini. Dan mereka tidak memikirkan tentang itu. Nah, tetapi ketika kita selalu memberikan jalan, dan pada akhirnya mereka juga memahami, memang sebagian besar juga sudah memikirkan itu, tetapi masih juga sebagian yang belum juga. Tetapi kita tidak patah semangat juga, masih kita tetap memberikan jalan dan solusi supaya mereka juga tetap selalu dekat dengan Tuhan. Nah, terus strategi yang kami lakukan memang tetap mengadakan pendekatan secara persuasif juga sudah kita lakukan. Terus kita juga tetap mengunjungi jemaat supaya mereka juga tetap datang dan bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga menghimbau dan mengajak mereka juga untuk tetap meluangkan waktu mereka untuk datang kepada Tuhan, karena juga itu berguna untuk masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini. Terima kasih. Oke, begitu. Terima kasih untuk sharingnya Pak Jibril Misa. Dalam masalah yang ditemukan bahwa Pak Jibril Misa adalah aksis dan semangat daripada masyarakat yang dijumpai di sana ya. Terkait saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Jibril terkait bagaimana cara Bapak dan tim Bapak menghadapi mereka yang sangat awam sangat awam dan sangat awam di dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, gimana Pak? Halo Pak Jibril Misa. Pertama mungkin kita orang bisa menerjemahkan kita ke dalam bahasa ibu Pak, sehingga nanti ketika kita ngomong ya halo Pak ya. Ya. Halo. Ya. Sudah bisa didengar Pak? Sudah. Ya sudah Pak. Ya. Lanjut saja. Ya. Pertama-tama kita menghubungi orang yang dekat dengan mereka. Dalam hal ini sudah bisa menghubungkan kita dalam hal ini komunikasi dan bahasa ibu Pak. Nah, saat saya berbicara, dia juga menerjemahkan sehingga nyambung, dan pada akhirnya juga mereka bisa mengerti Pak. Oh iya. Ya, halo Pak. Ya. Berarti memang mendekatkan sinyal juga mungkin kurang agak bagus. Ya. Pendekatan budaya juga dilakukan ya Pak ya. Mengabarkan firman Tuhan dengan pendekatan budaya seperti yang dilakukan. Iya, betul Pak. Ya, dilakukan banyak senaris. Kiranya pelayanan Bapak dan tim juga diberkati Tuhan, dan segalanya berbuah, dan nama Tuhan dan kerajaan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak Jibril Misa. Mungkin kita akan. Iya, terima kasih Bapak. Ya, mungkin kita akan ke narasumber yang ketiga dari Ibu Vikaris Mulila Migang yang dari Kalimantan Tengah juga. Waktu dan ruang kami persilakan Ibu. Iya, thank you buat kesempatannya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya boleh melihat
atau dengar sharing dari Pak Pendeta Petrus sama Pak Pendeta Jibrail gitu. Untuk Pak Pendeta Jibrail, kalau boleh tahu Bapak dari mana aslinya ya Pak? Perlu diterjemahkan dulu. Pak Jibrail asli dari mana ya Pak? Kalau sorry motong, boleh susah dengar katanya. Kalau lihat nama dari Iya. Dari Nusa Tenggara Timur, Bu. Oh ya, Iya, iya. Tuhan ya Pak, sampai Dari masuk pedalaman di Kalimantan. Saya bersyukur NTT, kepada ya. Tuhan gitu. Iya, saya putri daerah. Saya Ya, orang luar Dayak. biasa, Bu, ya. Saya saya orang Dayak Maanyan, jadi bukan Dayak Ngajitu. Saya orang Dayak dan sekarang sebenarnya saya berkedudukan di Jakarta, begitu ya, pelayanan penuh waktu di Jakarta. Saya nggak tahu sih, saya sebenarnya mau sharing pokok doa apa gitu. Saya sebenarnya sudah siapin slide gitu ya. Tapi apakah ini akan mudah diterima? Tapi maksudnya mudah diterima untuk menyingkat waktu gitu ya. Maksudnya kalau saya berbagi sharing ini, maksudnya share tayangan ini, apakah teman-teman yang di daerah atau di tempat yang lain itu bisa terima gitu ya. Tapi saya nggak tahu sih. Saya coba ya. Saya coba saja. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak. Saya jarang pakai ini soalnya. Oke. Saya jarang pakai Google Chrome. Sudah terlihat nggak ya? Dejan, sudah kelihatan nggak ya? Kalau Pak Petrus bisa lihat nggak? Belum ada ya? Saya ini kayaknya pelan. Belum. Nah, sementara. Ya, berarti memang koneksinya Google Yep. Google ini tuh memang agak sulit. Jadi saya stop aja. Sudah stop ya? Iya. Sudah stop. nggak kelihatan malah Bu. Ya, tadi sempat kelihatan. Iya Pak, saya sudah. Oh iya, saya stop tadi. Saya stop soalnya karena takut yang lain tidak bisa terima. Oke, saya singkat aja. Sebenarnya saya membagi pokok doa itu di dalam 3 hal. Kenapa Kalimantan Tengah gitu ya? Ya tentu saja karena saya lahir dan besar dari sana. Meskipun saya di Jakarta, saya tetap memikirkan Kalimantan Tengah gitu. Saya merindukan apa yang saya terima itu bisa diterima orang lain. Dari hal yang sederhana itu. Jadi apa yang saya terima itu saya bisa bagikan kepada orang lain. Kepada teman-teman di Kalimantan Tengah tentu saja. Secara umum gitu ya, secara besar saya tuh sudah pergi ke Kalimantan Tengah. Saya juga sudah pernah ke Sanggau Pak gitu. Saya pergi ke Kalimantan untuk pergi penginjilan gitu. Dan saya melihat pola yang sama sebenarnya di dalam pergumulan memberitakan Injil. Ada orang-orang yang katanya Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal kekristenan itu sendiri, gitu ya. Percaya Kristus, tapi masih melakukan A, B, C, D. Percaya Kristus, tapi masih percaya yang ini, yang itu. Apalagi di suku Dayak itu masih ada agama suku, seperti Kaharingan. Jadi sepertinya berbaur atau bercampur. Sehingga ketidakpahaman inilah yang membuat kayaknya kok mirip-mirip ya. Oh ya udah Kristen itu cuma percaya Yesus dan selesai. Tapi untuk hidup ya seperti Pak Petrus bilang tadi ya sama saja ke Kristen tapi tidak ada hal yang berbeda gitu. Kok kekristenan itu sama seperti yang di dunia ini nyatakan itu. Lalu kenapa masih Kalimantan Tengah gitu ya? Kalimantan Tengah itu saya selalu bilang ya ke beberapa rekan nih, seperti Dejan atau beberapa rekan Mula juga ada di sini, ada beberapa teman di sini bahwa Medan Kalimantan Tengah itu membuat orang-orang Dayak atau orang-orang Kalimantan itu sebenarnya bisa bertahan, survive, berjuang gitu. Kayak Pak Jibrail, 4 jam naik perahu bisa bertahan gitu ya. Masih kuat nih sampai duduk pun yang penting berita itu tetap jalan. Kalau misalkan itu orang-orang Dayak yang notabene sudah biasa dengan medan seperti itu menjangkau banyak orang, kemungkinannya apa? Besar. Itu yang pertama. Kalimantan Tengah secara general. Yang kedua, kota Palangkaraya. Saya lahir besar di kota Palangkaraya. Saya melihat ada kemungkinan ada universitas besar di sana, Universitas Palangkaraya,
Mahasiswanya adalah 18.000 orang mahasiswa dari seluruh Kalimantan Tengah ada di situ, tumpah ruah di situ. Kekristenan, habis persekutuan kemarin ada 1.000 orang kayaknya. Hanya 1.000 orang, jadi kemungkinan hanya berapa persen dari mahasiswa yang mau terlibat gitu ya, mau aktif, itu pun kalau dipaksa. Ketika mungkin menjadi mahasiswa baru, mereka masih, oh sangat oke, fine, oke saya mau ikut. Tapi pada saat tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, mereka merosot, dan tidak ada yang berjuang gitu ya. Maksudnya tidak ada yang terus mengiring berapa banyak mahasiswa ini. Ya saya berharap gitu ya, maksudnya doakan gitu bahwa ada orang dibangkitkan. Itu misi ya, saya itu punya kerinduan seperti itu. Berapa banyak anak mahasiswa boleh dibangkitkan, ada kebangunan di dalam mahasiswa khususnya, ada kebangunan di dalam gereja sebagai melakukan penginjilan, melakukan penggembalaan dan pengajaran seperti yang Pak Petrus lakukan. Kerinduan Pak Petrus mendirikan sekolah, betul. Pada saat mendirikan sekolah, kita juga mungkin ada bagian saya sendiri, saya melihat ada mahasiswa yang boleh juga digarap. Ada beberapa misi, lembaga-lembaga misi di Palangkaraya yang terus berjalan memberitakan Injil. Ada kesulitan di dalam menyampaikan di dalam masa pandemi ini. Mereka kesulitan harus Zoom dan mereka sudah bosan. Mahasiswa di kota itu ada peluang, mereka terbuka besar, tetapi mereka jenuh. Nah ini PR, sangat-sangat jenuh ya. Harus berhadapan dengan Zoom atau dengan layar berjam-jam dari pagi sampai malam, lalu bicara tentang kerohanian. Nanti dulu, tugas saya masih banyak. Nah itu yang ditemukan, itu di kota-kota. Tetapi kota menjadi satu pusat yang memungkinkan pelayanan digarap. Kota dapat membuahkan ke daerah-daerah. Kota menjadi satu hal yang kita mesti pikirkan gitu. Maka saya sharing dari perkotaan. Ada anak-anak intelektual di sana, ada anak-anak berpotensi di sana, ada cikal bakal gereja masa depan di sana, walaupun di daerah tentu saja ada, saya tahu, saya punya kerinduan juga untuk ke daerah-daerah, untuk boleh menerima Injil, tapi kota itu punya pengaruh yang sangat besar. Maka di kota, ya perlu didoakan untuk Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, khususnya kegerakan dari gereja dan mahasiswa. Ada banyak pengajaran, ada banyak pemahaman yang di sana, tapi membuat mereka akhirnya apa? Rutinitas, apatis, kan seperti kata Pak Jibril tadi, tidak memikirkan yang akan kekal itu, karena ya mereka hidup sekarang, seperti Pak Petrus bilang, here and now, sekarang. Itu yang saya hidupi, itu yang saya butuhkan. Saya butuh makan hari ini, saya butuh bekerja hari ini, saya butuh, ya itu kehidupan kota yang mulai sangat egois pada saat ini. Karena pandemi, karena semua pada di kamar, dan itu sangat-sangat tidak sehat menurut saya. Ya makanya kita perlu berdoa untuk kota. Kita perlu berdoa khususnya untuk kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, khususnya gereja itu dibangunkan dan mahasiswa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Vikaris Molila. Dari sini kita dapat melihat bahwa perjuangan-perjuangan para penginjil menghadapi budaya dan terkadang juga di dalam satu suku-suku tertentu ada agama suku, dan kita juga berdoa dan melihat dari kesaksian Ibu Molila tadi tentang generasi muda. Kita berdoa untuk generasi muda supaya generasi-generasi muda dengan semangat dan semangat yang daripada Roh Kudus mereka dipenuhi sehingga mempunyai rasa beban untuk melakukan penginjilan kepada seluruh di Kalimantan Tengah ya. Dan kita juga berdoa seperti yang tadi Ibu Molila katakan atau berikan bahwa penginjilan bisa dimulai dari perkotaan seperti itu. Kita berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa kiranya
semangat dan kerinduan Ibu Mulila dan kerinduan kita semua dapat Tuhan dengar dan dapat Tuhan kabulkan, di mana generasi-generasi muda dibangkitkan untuk kebangunan dan pemberitaan Injil di Kalimantan Tengah. Dan semoga kedepannya Ibu Mulila juga pelayanannya diberkati Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk melayani dan dilayani di Kalimantan Tengah. Oke, kita akan mendengarkan daripada Saudara Juana. Ada Saudara Juana? Iya, selamat malam. Apakah suara saya Saudara, ya, terdengar? terdengar tapi agak kecil, Bu. Ya, saya sudah coba untuk memaksimalkan suara ya, audionya. Oh iya ya, bisa. Apakah ini sudah bisa terdengar? Oh sudah. Silahkan, Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya bisa ikut men-sharingkan apa yang dikerjakan di Kalimantan Selatan gitu. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Juana. Saya aslinya dari Kalimantan Tengah juga gitu. Pertama kali saya ke Kalimantan Selatan itu ketika saya berkuliah merantau ke Banjarmasin. Saat itulah saya dijangkau oleh pelayanan kampus kayak gitu, sehingga waktu itu menjadi momen saya menerima Tuhan yaitu secara pribadi, sekalipun saya punya latar belakang keluarga Kristen gitu. Seperti apa yang sudah disaringkan oleh Bapak Ibu sebelumnya mengenai Kalimantan Tengah itu sudah cukup menggambarkan dengan baik gitu ya, bagaimana kondisi latar belakang saya juga kayak gitu. Saya sendiri di sini sebenarnya yang ikut ada keluarga yang mengerjakan misi ya secara langsung di pedalaman, tapi berhubung beliau tidak bisa hadir gitu, lalu saya dipersilakan untuk mewakilkan gitu, sembari menyaringkan juga bagaimana keadaan pelayanan di perkotaan gitu. Bapak Ibu semua, gitu saya mencoba untuk berbagi ya kondisi yang saya ketahui kayak gitu, karena saya bukan orang yang bekerja di lapangan pedalaman kayak gitu ya. Di pedalamannya keluarga ini yang mengerjakan itu namanya Kak Erwin dan juga Kak Novi gitu. Jadi sepasang suami istri yang punya pelayanan ini itu yang melayani di daerah Meratus, Sado itu pedalaman di Kalimantan Selatan. Nah mereka sendiri juga berafiliasi dengan salah satu gereja yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Apa yang menjadi tantangan mereka saat ini yang mungkin bisa dibawa di dalam doa ialah di sana yang menjadi pekerja pemberita Injil itu mereka kayak gitu secara langsung, dan juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus kayak gitu ya dari Pulau Jawa ataupun dari pulau-pulau mana yang mendedikasikan dirinya untuk bermisi ke Kalimantan Selatan itu ikut di dalam pergerakan yang Kak Erwin tersebut lakukan kayak gitu di Meratus gitu. Nah di sana, tapi itu hanya jangka waktu 1 tahun, paling singkat itu 6 bulan gitu, paling lama 2 tahun gitu. Memang itu cukup sangat membantu gitu ya untuk menolong pekerjaan di sana, tapi kadang jadi kesulitan di sana lah kondisi geografisnya juga kayak gitu. Di sana tidak ada sinyal, makanya sekarang tidak bisa ikut karena yang bersangkutan sedang ada di lapangan gitu. Jadi kondisi sinyal kalau mau berkomunikasi ataupun juga di sana SDM masyarakat begitu rendah gitu ya, tidak ada daya juang untuk memikirkan sedemikian rupa untuk bertahan hidup, sehingga di sana perlu untuk terus memberikan edukasi bagaimana bisa bertahan hidup dengan mengembangkan lahan yang ada gitu, dengan potensi sumber daya alamnya. Kemudian juga rendahnya tingkat pendidikan, di sana tidak ada sekolah yang sampai tuntas 9 tahun, yang paling ada cuma sampai sekolah dasar. Jadi di sana pelayanannya kepada anak-anak sekolah, kepada keluarga-keluarga yang bekerja di perkebunan gitu. Nah, jadi di sana banyak hal sekali yang sangat dibutuhkan gitu ya, karena dari segi Injil yang diceritakan gitu ya, yang harus utama disampaikan, tapi juga aspek-aspek yang lain menjadi kebutuhan masyarakat di sana untuk mereka bisa terpenuhi gitu ya, secara jasmani juga gitu, secara dari pendidikan dan juga kebutuhan lainnya gitu.
Itu yang menjadi tantangan. Kemudian juga Kak Erwin sendiri itu juga kondisi fisiknya bukan dalam tahap stamina yang prima saat ini, karena sudah beberapa kali operasi jantung itu, jadi kondisi tidak itu maksimal dalam mengerjakan pelayanan, hanya beberapa kali meratus kayak gitu. Kalau balik ke kota, ke Banjarmasin itu dalam rangka pengobatan ataupun dalam rangka mencari kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk diberikan ke pedesaan. Nah, penggalangan dana juga sering dilakukan upaya untuk menolong ketitipan masyarakat yang ada di pedalaman Meratus gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar sekali gitu ya, kayak untuk toilet gitu, ataupun keperluan dalam mereka mengolah ladang mereka begitu. Nah, itu yang bisa saya bagikan mengenai misi yang ada di pedesaan, di pedalaman yang saya ketahui begitu. Kemudian bagian di kota, perkotaan, mungkin seperti apa yang Kak Ila tadi bagikan ya. Saya panggilnya Kak Ila, yang saya sudah tahu kayak kenal sebelumnya gitu. Seperti yang Kak Ila panjatkan juga dalam doa gitu ya. Doanya juga, doa juga sama untuk perkotaan di Kalimantan Selatan gitu. Merindukan ada orang lokal yang bisa bangkit di dalam pelayanan misi ya, dalam penginjilan gitu. Karena saya adalah buah dari pelayanan pekerjaan Injil yang dikerjakan oleh orang-orang di kota ini begitu. Karena saya 10 tahun lalu sebagai seorang mahasiswa dan baru saat ini bekerja di dalam satu yayasan pekabaran Injil juga, khusus jadi mahasiswa. Kalau Bapak Ibu tahu Perkantas, itu saya bekerja sebagai seorang staff full-timer di situ. Jadi pekerjaannya memang mengerjakan pekabaran Injil dan pemuridan di antara mahasiswa kayak gitu. Jadi Banjarmasin itu juga tempat yang sangat potensial sekali di dalam memberitakan Injil kepada mahasiswa, karena di sini banyak yang berkuliah dari pelosok Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya, dari semua Kalimantan itu juga ada kayak gitu. Nah, itu yang menjadi ladang yang besar sekali gitu, ketika mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok Kalimantan itu bisa dilayani, bisa diinjili sejak mereka mahasiswa. Itu pergumulan yang besar karena singkatnya waktu untuk kuliah, tetapi kaum intelektual ini harus diperlengkapi sedemikian rupa ketika mereka harus kembali diutus ke daerah mereka. Mereka tetap bisa hidup dalam Injil tapi juga membagikan, tetapi sekali lagi seperti apa yang Kak Ila tadi membagikan, dia percaya Kristus tetapi masih bisa mengerjakan yang lain. Itu karena yang dibutuhkan itu pelayanan okultisme gitu ya, karena kalau itu tidak dibereskan gitu, karena banyak Kristen yang lahir dari KTP saja gitu, dari keluarga saja, itu kan masih menganut sinkretisme kayak gitu ya, jadi tetap mengerjakan ibadah-ibadah adatnya gitu. Nah, kalau bagian itu tidak selesai ya gitu, persoalan itu adik-adik mahasiswa ini dilayani sampai tua itu, ketika dia kembali ke daerahnya dia akan kembali lagi dengan cara hidupnya yang lama begitu ya. Injil itu aku pendam buat diriku sendiri saja, aku nggak punya daya untuk melawan itu. Nah, itu yang jadi pergumulan, karena sekarang juga pandemi kita tidak pernah ketemu secara langsung, dan juga singkatnya waktu perkuliahan ya gitu, beberapa tahun, tapi itulah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kami bisa melayani mahasiswa-mahasiswa itu. Dan khususnya juga yang kami layani itu adalah sekolah tinggi teologi GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, yang jadi gereja lokal yang ada di Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Tengah, mungkin ada di beberapa barang juga Kaltim yang tahu GKE gitu ya, itu gereja mula-mula di mana Injil itu pertama kali masuk di Kalimantan Selatan. Nah, yang menjadi sedihnya adalah di GKE sendiri, di sinode maupun juga di sekolah tinggi itu sendiri pun tidak ada pemberitaan Injil di dalam. Itu kondisi yang benarnya kayak gitu, karena setiap kali ada mahasiswa masuk tidak pernah ada pemberitaan Injil kepada mahasiswa itu, padahal mereka masuk pun tidak semuanya betul-betul sudah mengenal Tuhan secara pribadi ataupun memang turut dengan panggilan mereka menjadi hamba Tuhan. Itu jadi PR yang besar bagi kami untuk bisa satu gitu berbagi berita Injil, kemudian juga meneguhkan panggilan mereka sampai mereka siap menjadi hamba Tuhan ketika mereka bisa memimpin jemaat-jemaat di dalam panggilan mereka ke depannya begitu. Mungkin itu saja, mohon maaf. Terima kasih. Oh, enggak apa-apa Kak. Terima kasih atas sharing dan sharingnya. Dalam hal ini kita melihat bahwa
pemuda-pemuda membutuhkan komunitas dan organisasi-organisasi yang sehat, yang meninggikan Tuhan dan ada semangat mengabarkan Injil dalam komunitas tersebut. Pemuda butuh ini, dan kita juga mendoakan untuk sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pedalaman yang mungkin belum tersedia seperti itu. Dan kita berdoa untuk setiap mahasiswa-mahasiswa dan gereja-gereja yang di sana juga, kita doakan supaya semangat mengabarkan Injil, keberanian menegur dosa juga ditimbulkan dalam hati mereka. Kepada Kakak Juana, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana cara menghadapi atau bagaimana teknik menghadapi mereka-mereka yang mungkin agamanya berbeda, agama lain seperti itu, atau mereka yang masih menganut agama daerah seperti itu, agama yang dari budaya mereka seperti itu. Boleh dijawab? Ya. Sejauh ini memang itu yang menjadi tantangan, menjadi kesulitan sekali ya gitu ya, karena untuk menjangkau yang sudah Kristen saja secara KTP itu betul-betul belum yang bisa ideal yang kita inginkan untuk bisa bermisi begitu ya, apalagi mereka yang berkepercayaan agama daerah gitu, karena itu ya, karena kalau di Kalimantan itu tuh masih kuat sekali ya ikatan-ikatan dengan hal-hal supernatural gitu, hal-hal mistis yang masih itu tuh menjadi hambatan kan, kayak gitu, hambatan pertumbuhan seseorang sehingga orang tidak meyakini Injil itu menjadi kekuatan Allah untuk bisa mengubahkan hidup orang. Nah itu yang kami masih peragi ya gitu, itu yang masih terus ya ongoing proses kayak gitu, karena juga pernah melewati bagian itu kayak gitu ya. Jadi terus didoakan kayak gitu, ada pelayanan pemutusan, pelayanan pelepasan kayak gitu, akan kepercayaan mereka yang lama gitu. Itu saja yang dapat kami lakukan sejauh ini. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga pelayanannya bersama organisasinya dan komunitasnya semakin diberkati Tuhan dan membuahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Saudara Julius dari Kalimantan Timur dan pernah juga melayani Kalimantan Utara. Silakan, waktu dan ruang mempersilakan. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, perkenalkan, nama saya Julius. Saya putra daerah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Karena dulu Kalimantan Utara itu satu dengan Kalimantan Timur gitu sebelum pemekaran. Izinkan saya untuk share screen. Saya akan share screen. Ya. Ya, sambil menunggu. Apakah sudah terlihat ya? Masih belum, Pak. Belum ya. Ya. Baiklah, saya akan saya akan sharing baik di pelayanan di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara gitu ya. Di sana. Pertama, saya mau ajak kita untuk pilih. Nah, dikenal dengan Butiak, Bulungan Tidung Dayak gitu. Ketiga suku ini adalah suku yang menetap di Bulungan gitu ya. Kemudian tersebar di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Di Kabupaten Tanah Tidung itu suku Tidung, di Bulungan sendiri itu ada suku Dayak dan suku Bulungan. Kemudian ada lagi Dayak-Dayak yang lain gitu. Sedangkan Dayak ini kan kurang lebih ada 403 subsuku gitu. Dan demikian juga di Kalimantan Timur begitu. Di Kalimantan Timur sendiri itu sama. Ada suku Pasir, ada suku Berau, ada juga suku Meratnya,
dan ada suku Dayak juga, Dayak Kenya maupun Dayak Bahau, dan suku daripada ya suku Tenggarong itu suku yang kita kenal dengan suku ini ya, Kutai, orang Kutai gitu. Dan kalau kita tahu Kutai sendiri kan adalah kerajaan paling tua di Indonesia gitu. Terus pemimpin itu kita kenal ya Raja Mula Warman itu, ya gitu ya. Dan kalau kita lihat sejarah perkembangan Injil di Kalimantan Timur sendiri ya, dimulai itu tahun 1929. Kalau hitung sampai sekarang itu berarti ada kurang lebih 62 tahun Injil masuk di Kalimantan begitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya sendiri, misionaris yaitu dipimpin oleh R.A. Jeffrey itu masuk ke pedalaman, itu dia turun di Balikpapan, kemudian ke Samarinda. Setelah itu masuk ke pedalaman-pedalaman. Dari situlah Injil mulai masuk ke Kalimantan, kemudian sampai ke Kalimantan Utara. Secara mayoritas memang gereja paling tua di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara itu adalah gereja Kemah Injil Indonesia. Saya sendiri berasal dari gereja Kemah Injil Indonesia, kemudian saya gabung masuk sekolah, dididik di Sekolah Penginjilan Reform Injil Indonesia dan pelayanan KKR regional baik di kedua provinsi ini, baik di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara, seperti itu. Nah, selama pelayanan di Kalimantan Utara, yang saya lihat adalah ada suku-suku yang memang sampai sekarang tertutup dengan Injil. Itu suku Tidung, sampai sekarang belum pernah kenal Injil. Mereka sangat tertutup. Memang kalau kita lihat sejarahnya, ada perkawinan, karena Tidung ini kan daerah pesisir gitu. Jadi kalau perdagangan dengan Islam, itu memang mereka dari dulu sudah ada perkawinan campur, akhirnya yaitu ya, memang dari nenek moyang mereka sudah memeluk dan mengenal agama Islam, seperti itu. Demikian pun nanti Dayak Pasir yang ada di Kalimantan Timur. Demikian juga suku Berau, ya, suku Berau dan suku-suku ya di pedalaman Kalimantan Timur itu, yang mana notabene ya ada Dayak yang biasanya mayoritas Kristen itu adalah Dayak Kenya, Dayak Bahau, seperti itu. Nah, pergumulan kita di sini adalah penjangkauan terhadap suku-suku ini, baik suku pedalaman di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara begitu. Karena kita sudah berapa kali memang mereka sangat tertutup. Ini yang jadi pergumulan kita. Nah, kalau kita lihat Kalimantan Utara secara geografis sendiri, itu Kalimantan Utara itu ada beberapa kabupaten ya, Kabupaten Tidung, Bulungan, kemudian ada Tarakan ya, itu gabungan nanti, Tarakan. Dan nanti ada pemekaran namanya Krayan. Krayan ini sebelah utara ya. Itu perbatasan dengan Malaysia begitu. Nah, Krayan sendiri itu populasi penduduknya itu dulu itu ada 8.000. Waktu saya pergi itu sekitar 12.000, mayoritas Kristen. Namun kalau kita lihat misi yang dilakukan oleh orang Islam ke sana itu dengan mengirim orang jadi guru tenaga pengajar. Nah, yang diutus itulah orang-orang Islam dari keras begitu ya. Ada yang keras itu mereka taruh sebagai pendidik, di mana anak-anak secara pribadi itu mereka dipanggil kemudian dikatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, seperti itu. Waktu saya temukan di pedalaman Krayan begitu. Kalau di bagian pemerintahannya sendiri juga sudah disusupi ya Islam yang juga ramah dengan kesaksian hidup mereka, yang mana orang Kristen sendiri juga kesaksiannya yang tidak ya sulit gitu untuk memberitakan Injil buat mereka di sana begitu. Bahkan kalau kita lihat di pemerintah untuk mereka di pedalaman itu, yang mana tempat-tempat strategis dipegang oleh orang-orang Islam. Akhirnya juga mulai misi yang dilakukan melalui perkawinan seperti itu. Itu yang daerah-daerah yang saya lihat memprihatinkan ya, daerah Krayan seperti itu. Kalau Tanjung Selor sendiri bisa dibilang secara imbang, namun misi yang kita lihat, kalau kita lihat Islam secara umum itu targetnya adalah daerah-daerah pedalaman gitu. Itu menjadi satu pergumulan juga buat kita lihat beberapa suku seperti orang Krayan, kemudian suku Tidung yang sampai sekarang masih tertutup dengan Injil. Kemudian di daerah Malinau juga seperti itu. Kemunduran yang saya lihat adalah
dalam hal pendidikan, di mana akses untuk pendidikan ke orang-orang Kristen itu tertutup, yang mana justru terbuka buat orang Islam yang masuk lewat jalur pendidikan, daerah-daerah tertinggal. Saya pernah jalan kaki, karena tidak pernah ada tim yang masuk, ini kurang lebih 14 jam, jalan kaki PP 14 jam, untuk masuk ke sekolah itu, gitu. Dan saya akhirnya memutuskan untuk 2 hari pelayanan di daerah itu, karena sangat-sangat memprihatinkan, terasa waktu itu memang dilarang untuk ke sana gitu, karena sempat tersesat juga gitu, karena tidak ada akses jalan selain jalan kaki, kemudian harus berenang dan masuk ke pedalaman itu karena udah berbatasan dengan Malaysia. Ya memang kurang diperhatikan. Yang sedihnya adalah orang Kristen tidak ada punya hati untuk memperhatikan daerah itu, tapi justru yang dikirim adalah orang Islam. Ini yang buat saya tuh sedih gitu. Kalau saya secara pribadi memang mungkin lebih interestnya ke suku Dayak Kenya mungkin, karena saya suku Dayak Kenya. Namun yang buat saya mau ke sana itu kasihan daripada Kristus ini mendorong untuk memperhatikan mereka. Seperti lagunya Pak Tong itu ya, kemana saja aku telah sedia itu ya. Berat gitu, pergumulan itu berat gitu. Karena orang Kristen sendiri pun yang justru untuk membangun dananya dikorupsi gitu. Akses jalan tidak pernah terbuka gitu. Kemudian kalau suku di pedalaman Kalimantan Timur sendiri itu ya, suku seperti mereka di daerah Tenggarong, Bahau gitu ya, suku-suku yang Pasir gitu ya, yang sekarang akan jadi ibu kota negara, itu peluang Injil gitu. Namun orang Kristen tidak punya kepekaan untuk lihat itu sebagai peluang. Bahkan kalau saya lihat tol sudah masuk, sudah jadi gitu, orang-orang transmigrasi terus datang dan dikirim dari Jawa, dari Sulawesi, itu masuk, dan mereka menempati daerah-daerah yang sangat strategis, sedangkan orang Dayak itu punya kecenderungan adalah berkumpul gitu. Mereka mau bermisi, tapi ya kalau lihat misi itu mereka tidak punya sumber daya sendiri. Namun kalau kita lihat transmigrasi, sudah ada orang-orang yang ditempatkan untuk memikirkan bagaimana penjangkauan, bahasanya tuh Islamisasi begitu ya. Karena memang kalau kita lihat Dayak sendiri memang mempunyai satu kebiasaan, saya lihat itu senang berkumpul, tidak mau pergi bermisi atau pindah tempat gitu, karena mungkin sudah notabene itu sulit untuk meninggalkan kelompok begitu. Itu yang saya lihat. Secara pendidikan cukup memprihatinkan. Saya pernah ke satu daerah, ada namanya suku Punan. Punan itu sendiri ada banyak ya, Punan Batu, Punan Bua. Itu mereka sendiri itu perkawinan antar sedara itu masih pernah perjalanan itu 6 jam masuk ke daerah itu. Kalau hitungan biaya untuk masuk ke sana itu habis 6 juta. Namun puji Tuhan, waktu KKR itu Tuhan kirim orang-orang yang mana kepala sukunya bawa saya masuk ke daerah itu. Secara kesehatan mereka tidak banyak penyakit TBC, tidak berani orang pelayanan ke sana. TBC, kemudian penyakit kulit begitu. Di mana ya hamba Tuhan pun dikirim tidak tahan begitu. Karena suku yang sangat keras gitu. Bahkan kepala sekolahnya diusir, hanya bertahan 2 minggu. Anak SD dilarang merokok, dia bilang bapak saya aja nggak larang saya merokok, kenapa kamu berani larang saya, seperti itu. Suku Punan ini. Itu yang buat saya sedih. Dan mereka secara penghasilan alam memang ya, contoh Berau ya, daerah Berau ini suku ada Dayak dan Punan itu Kelai dan Sega, daerah kecamatan Kelai dan kecamatan Sega ini mayoritas terbuka untuk Injil, namun mereka secara watak itu sangat keras. Mereka sudah menutup karena keterbatasan waktu, bisa dipersingkat Pak atau disimpulkan. Ya. Jadi intinya adalah kita berdoa untuk suku Punan, kemudian suku Tidung yang masih keras, kemudian suku Bulungan yang juga masih keras dengan belum bisa menerima ya. Kemudian kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang punya hati untuk memperhatikan mereka, baik secara kesehatan, pendidikan begitu ya. Ada orang-orang yang mau masuk dan rela untuk pelayanan di sana. Ya, itu yang jadi bahan doa dan saya sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Julius. Dari sini kita melihat bahwa memang untuk hati mereka yang dalam pedalaman sana memang kita memerlukan pendekatan budaya, dan kita juga harus mendoakan pemerintah untuk dalam hal yang seperti tadi, mungkin ada hal korupsi seperti itu sehingga mempersulit misi-misi
yang akan kita lakukan atau kita rindukan seperti itu, dan kita juga harus mendoakan supaya generasi-generasi dan orang-orang dibangkitkan untuk menginjili daerah-daerah pedalaman untuk merebut kembali jiwa untuk Tuhan. Sepertinya sampai sini sesi pertama kita masuk ke sesi 2. Kita masuk dalam sesi 2 misi yang akan dipimpin oleh Saudara Dejan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah ikut sharing bersama dengan kami. Ya, mungkin karena waktunya juga masih ada sedikit waktu, barangkali mungkin saya kasih kesempatan sekitar 5-10 menit. Mungkin ada yang mau berikan satu pertanyaan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sudah dibagikan. Ya, barangkali ada mungkin yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, yang mungkin juga jadi pergumulan mungkin yang sama, atau mungkin ada yang bergumul juga untuk melayani di daerah-daerah Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah sharing tadi. Ya, mungkin silakan dipersilahkan sedikit kalau ada yang mau sedikit mau berdiskusi sebentar. Adakah? Rekan-rekan? Saya boleh deh Pak. Ya. Ya, silakan Bu Tia. Sebenarnya kalau saya kan pernah ke Palangkaraya juga, dan ke daerah Katingan ya kalau nggak salah, dulu saya juga lupa. Tapi saya juga tahu bahwa di sana juga, maksudnya bukan hanya di Katingan ya, tapi kita ngerti lah kalau di daerah tuh ada pun listrik tapi mati lampu juga gitu, dan itu kan jadi tantangan ya. Misalnya kalau karena saya tahu ada beberapa misionaris itu suka misalnya pas daerah aja, siapa saja yang mengalami lah gitu. Makasih. Ya, Pak Jibril silakan. Tes. Bisa? Oh ya. Bisa. Baik, untuk Katingan Hulu memang ya lampunya 24 jam. Lampu listrik lah 24 jam. Cuman kita belum punya misi untuk pemutaran film itu ya, mungkin nanti ke depan. Itu dalam pergumulan berat. Itu yang pertama. Sedangkan untuk sinyal ini kadang juga ya memang hilang. Kalau telepon biasa sih ya, tapi untuk internetan memang susah. Tapi ya syukur ada juga yang punya wifi, jadi kita juga bisa dari situ. Walaupun beli paket wifi-nya memang agak lumayan mahal sih, tetapi ya kita tetap berupaya juga supaya ya bisa berkomunikasi dengan teman-teman juga, dan bahkan kalau dari Sinode GKI ketika ada meeting juga tetap kita ikut juga walaupun via Zoom, karena sinyal secara ya dari yang sinyal Telkomsel ke apa memang agak susah kalau di hulu-hulu. Tapi kalau untuk lampu sih 24 jam. Nah, nanti kalau ke depannya Saudara Tia, kamu Tialah nanti ya kita juga pergumulan nanti ya untuk pemutaran film ini, karena mungkin ketika dengan pemutaran film ini juga mungkin akan sangat membantu kita sehingga jemaat-jemaat kita juga yang di pedalaman bisa juga melihat, menyimak, dan pada akhirnya juga ya mereka bisa percaya sungguh-sungguh dan juga tidak ya pelan lagi yang mempercaya kepada yang lain, tetapi tetap fokus pada Kristus. Itu saja. Saya mungkin tambahkan ya. Ada Pak Petrus tadi.
Duluan. Pak Petrus. Oke, mau share satu isu lagi. Yang pertama saya pikir yang paling penting syarat pelayanan di Kalimantan itu termasuk di Kalbar dan saya pikir umum Kalimantan memang mesti sehat kayak gitu. Jangan lupa hamba Tuhan diutus mesti sehat, mesti fit. Kalau banyak batuknya maka akan buang energi ngurus obat batuk aja ini, dan lain sebagainya. Yang kedua memang mesti punya keberanian untuk berjuang. Julius sampaikan itu fakta yang sangat konkret gitu. Itu sebabnya tidak semua orang mau melayani di daerah. Tidak semua orang mau tinggal di daerah kayak gitu. Karena semua formatnya minimal kayak gitu. Siapa yang mau minimal kayak gitu. Kalau mungkin keinginan, kerinduan itu boleh seagung mungkin barangkali. Untuk stay dengan mereka itu bukan hal yang gampang. Saya sendiri asli dari Sanggau. Gitu. Saya kadang-kadang juga saya nggak bisa makan dengan mereka kan. Karena problem budaya yang sangat jauh kayak gitu ya. Gitu. Tapi saya pikir memang mesti ada di sana kita ingin memenangkan mereka. Yang kedua tadi Juli sempat singgung, memang karakteristik orang Dayak itu adalah suka berkumpul kayak gitu, suka berkumpul. Maka saya usulkan tadi strategi yang paling penting satunya strategi pemberdayaan gitu. Kumpul mereka itu berarti sudah ada potensi. Kita tidak mulai dari nol untuk menjaring orang, maka sudah kumpul. Bagaimana kumpulnya mereka itu diberi konten Injil, dimensi Injil dengan aktivitas yang kesannya biasa, kita ada project-project. Saya beri contoh misalnya, saya buka kelompok tani solusi namanya. Awalnya mau kata, apa betul kita siap jadi solusi? Siap, saya bilang. Memang ini doing by process, tapi sekarang kita akan mulai jadi institusi sosial yang bagus, manajemennya bagus, tersinggung tidak korup, kita sangat transparan, bisa diakses siapa saja, hasil kita bisa beri pada orang lain sebagainya. Karena memang potensi mereka nih, mereka welcome. Saya nggak pernah menemukan orang layak menolak. Kalau ada kasus misalnya 98 di Kalbar, itu kasus karena merespon reaksi terhadap komunitas tertentu yang datang yang tidak itu friendly sama kita kayak gitu. Tetapi saya pikir kita perlu memberdayakan. Itu aja deh Jan, thank you ya. Kak Aila tuh mau menambahkan tadi sedikit. Pak Jibrail, nanti saya bisa share kepada salah satu orang LPMI yang biasa keliling untuk putarin film gitu. Tadi saya juga barusan sore tadi tuh ngobrol sama dia. Jadi dia boleh melayani tuh keliling. Jadi mereka tuh bawa genset, bawa apa gitu ke daerah-daerah yang memang di Kalimantan Tengah gitu. Jadi nanti saya bisa kasih nomor kontaknya, bisa kontak sama beliau gitu. Dan dia pasti sangat paham gitu untuk pelayanan film tadi ya. Kalau mati listrik sih di daerah Kalimantan tuh kayaknya hal sering lah terjadi ya. Kalau misalnya di beberapa daerah kayak Gunung Mas saja tuh sering mati lampu kok. Kalau apalagi Murung Raya atau daerah-daerah lain gitu. Memang pergumulan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di daerah ya. Kalau tadi pergumulan Pak Jibrail adalah orang-orang yang harus stay di tempat sana gitu. Walaupun kalau boleh jujur, walaupun saya berada di sini, hati saya tuh di sana gitu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan, apapun yang bisa saya pikirkan, atau apapun yang saya bisa gerakan, saya akan kerjakan gitu dari sini. Upaya apapun gitu. Salah satunya beberapa mahasiswa kalau misalkan ada dari mereka yang memang berkeinginan atau berkerinduan untuk boleh melayani gitu ya, saya akan coba usahakan untuk mereka juga boleh mendapatkan yang tadi saya bilang, apa yang saya cicipi, mereka juga boleh cicipi gitu. Jadi kayak mahasiswa atau siapapun gitu ya yang mungkin boleh, ya saya akan usahakan gitu, walaupun saya berada di Jakarta gitu. Tapi kalau diminta untuk balik ya mungkin saya ada kesempatan untuk itu, saya akan balik Pak gitu. Jadi kemarin sedikit sharing, pada Stephen Tong itu ada bicara dengan saya dan beliau menyatakan bahwa apabila bisa memberkati orang lebih banyak, berkati lebih banyak dengan cara apapun gitu ya. Maksudnya kamu di Jakarta memang ada tugas, tapi kalau kamu bisa pergi ke Kalimantan Tengah, ngomong bicara ke Pak Tong tentang Kalimantan Tengah gitu, ya kamu pergi gitu, kamu pergi bulan 6, bulan 8 kamu pergi ke Kalimantan gitu ya, memberkati orang lebih banyak gitu ya. Jadi kehidupan kota ada pergumulannya, kehidupan di daerah ada pergumulannya, tapi biarlah kita boleh sama-sama melihat bahwa ini adalah
satu pelayanan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita ya, kita bersyukur gitu. Seperti itu sih. Thank you. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi saja, satu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait pergumulan atau mungkin ada yang mungkin digumuli tentang pelayanan ke sana. Ada? Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Bagaimana ya melihat dengan yang terjadi gitu ya di Kalimantan itu kan pastinya nggak gampang dari saat mati lampu ya, maksudnya dari banyak tantangan seperti dulu Pak Dejan pernah bercerita ke saya kalau ada salah satu jalanan gitu masa dekat pabrik kayu ya Pak ya masalah itu jalanan katanya kalau misalnya kita meter jalan aja bisa ditabrak gitu. Melihat dengan banyak yang dijelaskan tadi ya pelayanan misi itu pastinya tidak mudah. Bagaimana supaya bisa mempunyai semangat demikian ya pasti itu kan gak gampang kalau memang bukan panggilan ya saya. Semangat pelayanan lah lebih intinya ya. Ya mungkin dari Pak Petrus kalau ada yang mau dibagikan. Saya pernah dirongrong satu teman pendeta di Jakarta, datang nginep seminggu ya, dengan saya keliling kemana-mana. Terakhir ditanya, kenapa you mau tinggal di Kalimantan? Gitu. Kemungkinan ke Jakarta kan masih sangat terbuka. Saya bilang, saya ini pengen lari dari Sanggau, pengen lari dari Kalimantan. Dagingnya saya sama seperti daging kamu, saya bilang. Tapi sebenarnya saya bersyukur, ini teman-teman mahasiswa banyak ya. Teologi Reform itu mempersiapkan saya jauh dari cukup saya bisa berani membuang diri, hidup dari segala kemungkinan bisa sepi dari semua yang dirayakan mayoritas orang gitu. Itu aja saya pikirnya. Jadi itu penting gitu, karena semua itu dalam kedaulatan Tuhan gitu. Karena saya sadar betul ya, banyak kalau lebih 600-an pendeta di bawah koordinasi saya ya, karena saya ketua badan musyawarah gereja di Sanggau, saya tahu betul. Gitu, motivasi mereka mau kemana itu sangat bergantung teologi ya. Kita orang Reform mengerti. Itu kan kalau believing nggak beres pasti understandingnya nggak beres, thinking nggak beres, serving nggak beres, proclaim pasti nggak beres kira-kira gitu. Itu logika sistematis kita. Thank you, Dejan. Oke, terima kasih Pak. Ya terakhir mungkin Kak Julius mungkin tadi Kak Julius ada yang mau dibagikan terkait bagaimana membangun pelayanan sampai berani berenang, berenang dan mau berterjun ke daerah-daerah. Mengingat Kak Julius juga tinggal di kota, tapi berani masuk ke pedalaman. Semangat itu. Saya secara pribadi sih memang dalam ukuran memang sudah biasa, karena memang ya seperti Bapak Petrus, saya lahir di Kalimantan, yang besar di Kalimantan dengan budaya yang seperti itu gitu. Kita yang orang pedalaman, orang pedalaman, orang Dayak, kadang-kadang kan pikirnya gitu. Tapi kan Kalimantan sekarang sangat maju ya. Namun memang ada daerah tertinggal gitu. Ya bagaimana caranya? Ya kita ya kembali ke Injil lah, bagaimana Kristus mengasihi kita, ya kita dituntut untuk benar-benar memberi sepenuhnya. Orang Dayak sendiri pun banyak macam motifnya pelayanan gitu. Kalau enggak bukan Tuhan yang ubah kita, itu sulit sekali buat kita melangkah. Bahkan kita bisa pilih suku, kayak saya bisa pilih suku saya sendiri gitu kalau mau egoisnya sih. Ya kembali lagi enggak ada jalan lain ya selain Injil itu yang mengubah kita, yang mendrive hidup itu untuk pelayanan sih, memberi semuanya gitu. Dan apa yang saya secara pribadi pun didorong itu, saya rasa itu bukan satu hal yang harus ini sih. Karena benar-benar yang harus kita itu ya, Kristus itu kan mengasihi mereka ya, terlalu lah buat kita nggak mengasihi. Yang lebih penting ya itu, kasih Allah kepada manusia yang berdosa itu sih, buat saya rasa. Dan ya nggak ada lah ya selain salib Kristus, lihat kepada salib lah. Itu aja Jen. Thank you. Oke, puji Tuhan kita sudah banyak mendengar berita-berita dan juga semangat pelayanan. Nah, hari ini kita akan berdoa, kita akan bersyukur dan sekaligus juga kita mendoakan bersama atas apa yang telah di-sharingkan. Kita sudah mendengar tentang pergumulan-pergumulan di Kalimantan. Acara ini memang diadakan supaya kita juga punya hati tentang misi, bahwa misi itu adalah sesuatu yang penting, bahwa di daerah-daerah itu butuh misi. Banyak gereja-gereja melupakan ini. Banyak, bukan berarti semua. Banyak gereja kehilangan jiwa misi.
Dan biarlah kita semua yang mendengar tidak kehilangan jiwa misi dan kita mengobarkan kembali di setiap orang-orang yang kita temui. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersaat teduh sejenak, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan kami pada malam hari ini. Kami juga bisa mendengarkan banyak sekali sharing-sharing. Ini kami mau menyampaikan pokok-pokok doa kami ya Bapak. Kiranya Tuhan ampuni, memuliakan kami di dalam doa-doa kami. Memuliakan kami, menyertai kami di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pertama, kita bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kita, atas segala berkat jasmani dan segala iman juga Tuhan, bukan segala iman, atas iman yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa percaya Kristus dan mau memiliki hati yang bahkan bisa mau datang kemari, mau belajar tentang misi. Mari kita syukuri atas anugerah Tuhan terhadap kebebalan kita yang yang dimana Tuhan bukakan sehingga kita mau beriman dan bahkan mau tergerak untuk memikirkan tentang misi. Mari kita bersyukur akan hal ini. Kami di surga, kami bersyukur, berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar, dan kami bisa tetap setia hadir di dalam gereja, tetap setia beriman kepada Kristus. Kami bersyukur juga ya Bapak, kami bisa mendengarkan dan bahkan mau tergerak mendengarkan tentang misi. Dan bersyukur Tuhan masih mau terus kuatkan panggilan-panggilan kami untuk bermisi, untuk tidak meninggalkan amanat aku. Terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu, atas Kristus. Mereka memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan mendoakan pergumulan-pergumulan yang telah disampaikan. Pertama, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Kalimantan Barat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan. Pertama, kita sudah mendengar tadi tentang kurangnya kepedulian orang-orang untuk melayani di sana. Kurangnya orang-orang Kristen yang mau melayani, yang mau berbagian dalam pelayanan. Ya, mari kita doakan supaya gereja-gereja yang di sana, orang-orang Kristen yang ada di Kalimantan Barat, kiranya bisa sungguh-sungguh ada satu kecelikan, kepedulian untuk mereka mau bermisi, mau berlibat di dalam pelayanan misi. Mari kita berdoa bersama, kita buka suara. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat orang-orang di Kalimantan Barat, orang-orang percaya di Kalimantan Barat, orang-orang gereja di sana, orang-orang beriman yang sudah menerima Kristus. Kiranya mereka juga sadar bahwa mereka dulu orang-orang yang hilang. Kiranya mereka juga punya satu kesadaran untuk membawa orang-orang hilang yang lain, orang-orang yang tidak menerima Kristus, orang-orang yang di luar Kristus sana. Kiranya Tuhan mau tolong, kiranya gereja-gereja tidak kehilangan amanat agung, tidak kehilangan jiwa untuk menginjili, jiwa untuk bermisi. Kiranya Tuhan mau tolong supaya kepedulian kepada orang-orang yang belum menerima Kristus itu juga hadir, sebagaimana mereka dipedulikan akan berita Injil, dengan berita kasih Kristus. Bila kiranya kasih Kristus itu hadir dalam hati mereka dan menggerakkan mereka, membawa mereka pada satu kepedulian juga untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kemudian kita juga berdoa tadi mendengar bahwa gereja juga di sana masih kurang untuk memikirkan tentang counter culture. Bagaimana juga gereja bisa menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran-kebenaran firman yang harus dihidupi oleh orang-orang, bukan hanya orang percaya, tentu untuk orang-orang dunia di sana. Ya, kita berdoa supaya gereja sanggup dan gereja juga bisa terus memperlengkapi diri supaya hidup atau amanat agung atau juga orang reform mengatakan mandat budaya itu bisa hadir di dalam hati setiap gereja-gereja dan dikerjakannya oleh mereka, khususnya pada Kalimantan Barat. Mari kita berdoa untuk soalan budaya. Bapa kami yang di surga, kami banyak mendengar tadi tentang gereja yang kurang mau peduli dengan bagaimana membangun satu hidup kekristenan atau hidup yang harus sesuai dengan firman, hidup yang Tuhan Sang Pencipta mau, satu budaya yang harus dibangun, satu budaya yang harusnya dihidupi oleh orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Namun banyak gereja menutup kebenaran-kebenaran itu.
Ada mungkin gereja-gereja yang kurang bisa memperlengkapi karena gereja kurang dalam pendalaman. Ya kiranya Tuhan mau tolong sehingga gereja-gereja juga tidak kehilangan orang-orang untuk memperlengkapi diri, untuk memperlengkapi gereja-gereja, supaya gereja bisa nyanggupi mengetahui yang mereka berada. Ada satu tanggung jawab mereka harus kerjakan. Itu adalah satu bara api yang harus mereka bereskan. Kiranya Tuhan mau tolong ya Bapak, sehingga gereja-gereja tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bisa membangun orang-orang khusus di Kalimantan Barat, orang-orang Sanggau. Mereka bisa mengenal kebenaran firman Tuhan, yang sehingga mereka bisa menghidupi budaya yang sepatutnya untuk mereka hidupi. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berikut kita berdoa untuk komunitas-komunitas. Kiranya komunitas orang percaya dibangun di sana dan membangun kasih dan membangun kembali komunitas-komunitas yang lain. Membangun komunitas-komunitas orang-orang Dayak yang mungkin sudah cukup berkomunitas juga di dalam komunitas mereka. Kiranya komunitas-komunitas Kristen bisa masuk ke komunitas-komunitas mereka dan bisa memperlengkapi orang-orang di sana. Ya kiranya juga komunitas-komunitas Kristen juga tidak merasa cukup sebagai seorang Kristen saja, tapi suatu komunitas yang mau berbagi kasih Kristus kepada komunitas-komunitas yang non-Kristen atau komunitas-komunitas Dayak yang lain di daerah-daerah. Mari kita berdoa supaya komunitas Kristen bisa menyatakan kasih Kristus dan bisa memasuki hidup para komunitas-komunitas yang lain. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami berdoa ya Bapak, kami banyak mendengar tentang komunitas-komunitas orang-orang Dayak di sana yang cukup bersekutu dan kadang mulai meninggalkan tidak mau meninggalkan komunitas mereka. Ya, kami berdoa supaya komunitas-komunitas orang percaya yang juga sudah menerima Kristus, menerima kasih Kristus juga mau menjangkau mereka. Menjangkau orang-orang yang mungkin tidak mau keluar di daerah-daerah mereka, dari daerah-daerah mereka. Kiranya Tuhan mau tolong supaya mereka bisa masuk ke dalam sana, dan bahkan bisa membangun suatu hal-hal yang berguna buat komunitas-komunitas di sana, sehingga komunitas-komunitas di sana mau terbuka suatu kelak nanti. Komunitas-komunitas di sana mau menjadi orang yang akhirnya bertumbuh di dalam iman. Satu komunitas yang juga mengalami kasih Kristus dan bisa berbagi kepada orang-orang yang lain. Yang berdoa ya Bapak, kiranya komunitas-komunitas yang lain juga bisa saling mau memikirkan orang-orang lain, termasuk memikirkan tentang iman orang-orang lain. Kiranya Tuhan tolong sehingga komunitas-komunitas orang percaya juga memikirkan dan bisa menjadi teladan untuk membawa komunitas-komunitas yang lain untuk berkumpul bersama. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, berikut terakhir kita untuk Kalimantan Barat, kita berdoa segala usaha-usaha pelayanan yang dilakukan oleh Pak Petrus Musa, di mana kiranya presentasi misi, sarana-sarana presentasi, satu tempat hal-hal pemberdayaan yang bisa dibuat untuk orang-orang di sana ya, sebagai strategi pokok tani sosial yang mau dibangun lebih banyak lagi orang-orang di sana bisa terjadi. Mari kita berdoa supaya segala sarana-sarana bisa dipakai, segala apa yang ada bisa dipakai dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa untuk usaha-usaha pelayanan di sana yang dikerjakan oleh Pak Petrus Musa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk Pak Petrus Musa yang bergumul, berjuang melayani orang-orang di sana. Sebagai ketua juga yang membawa banyak gereja-gereja, akhirnya Tuhan juga pimpin sehingga gereja-gereja juga bisa dipimpin arah yang tepat dan bisa memakai segala sarana-sarana, segala sarana kasih Injil yang bisa dipakai untuk lebih banyak orang-orang yang belum percaya, dan juga kelompok-kelompok untuk pemberdayaan orang-orang di sana, sehingga orang-orang di sana yang mungkin tidak diperlengkapi dengan satu kehidupan atau edukasi yang lain, itu bisa diperlengkapi dan mereka merasakan kasih Kristus di sana, kepedulian Kristus kepada mereka untuk satu kehidupan yang lebih. Berdoa kiranya Pak Petrus hamba juga menghadapi perkumpulan di sana dan setiap hamba Tuhan di sana, termasuk Pak Petrus Musa, dan itu bisa turun kepada generasi-generasi berikut yang ada sebagai generasi-generasi hamba Tuhan yang berikut yang akan datang di sana. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
beralih ke doa-doa untuk Kalimantan Tengah. Mari kita sudah cukup mendengar tentang khususnya di pedalaman, khususnya untuk dari Pak Pendeta Jibril. Kita mendengar tadi bahwa pergumulan di sana adalah salah satu bagaimana menjangkau orang-orang yang memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Ya, kita berdoa supaya kiranya ada satu anugerah Tuhan, supaya kiranya ada orang-orang yang bahkan kalau bisa orang-orang di sana juga bisa terjangkau Injil, dan itu bisa menjangkau orang-orang di daerahnya, sehingga orang-orang yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa bahasa ibu mereka bisa dijangkau lebih banyak dan lebih banyak lagi, sehingga daerah yang memang mungkin tidak bisa dijangkau dengan bahasa Indonesia atau bahasa umum yang bisa dipakai itu bisa terjangkau oleh Injil. Dan kiranya Alkitab berbahasa mereka bisa masuk ke daerah-daerah mereka. Mari kita berdoa untuk harapan ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa ya Bapa untuk harapan kepada orang-orang yang ada di daerah-daerah yang menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa-bahasa umum yang ada di daerah sekitar. Bahasa-bahasa Indonesia mungkin. Tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa ibu mereka, bahasa-bahasa Dayak mereka. Kami berdoa ya Bapa, kiranya ada satu anugerah. Kiranya ada orang-orang yang di sana atau orang-orang yang di luar mungkin yang mau dan bisa menjangkau orang-orang untuk masuk ke daerah mereka. Sehingga daerah mereka bisa mendengar Injil. Sebagaimana firman Tuhan, bagaimana mereka bisa menerima Injil kalau tidak ada yang memberitakan. Kiranya ada satu kebangkitan, satu kebangunan. Ada orang-orang yang mau datang ke sana dan bisa menginjili orang-orang di sana. Bahkan menerjemahkan Alkitab dan menjangkau lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga mereka bisa mengenal kisah dan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikut kita berdoa untuk juga usaha-usaha untuk pergumulan transportasi yang ada di sana. Karena memang dan dana-dana yang diperlukan. Memang usaha di sana memang harus berhadapan dengan riak, kalau tidak salah ya istilahnya, ombak-ombak di sungai-sungai. Saya pernah dengar kisah orang-orang yang melayani di sana. Ya, ada yang harus sampai 3-4 jam di perahu menghadapi riak-riak atau gelombang-gelombang sungai. Ya, kita berdoa supaya ada orang yang tetap mau berani, tetap mau setia, tetap mau rela untuk ke sana. Dan kiranya transportasi bisa lancar, lebih lancar lagi sehingga bisa menjangkau lebih efisien kepada orang-orang di sana dan lebih banyak juga. Mari kita berdoa untuk harapan adanya transportasi yang lancar di sana. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persoalan transportasi. Karena ini adalah sesuatu yang penting, bagaimana bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih efisien di dalam waktu untuk menjangkau lebih mereka. Bukan berarti kami terburu-buru ya Bapak, tapi kami berharap bisa menjangkau lebih banyak lagi, sehingga orang-orang yang ada di sana bisa mendengarkan Injil. Mereka tidak terlambat untuk mendengarkan Injil. Kiranya Tuhan mau tolong, kiranya ada satu usaha dari pemerintah di sana bisa membantu, ada alat-alat transportasi, ada tempat-tempat transportasi yang bisa menjangkau lebih efisien ke daerah-daerah mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, untuk dari pedalaman, kita doakan supaya pergumulan mereka yang di sana, mereka yang mungkin yang hanya bergumul hanya tentang apa yang ada di depan mereka, tidak mau memikirkan tentang iman mereka, itu bisa berubah, ada satu perubahan. Kiranya Injil Kristus itu terjangkau di hati mereka. Mereka sadar atas kebutuhan iman mereka. Mari kita berdoa untuk hal-hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat soal para jemaat di sana. Memang hal-hal jasmani itu penting, itu baik untuk kami harus pikirkan. Namun kami tahu ya Bapa, kebutuhan rohani itu sangat-sangat jauh lebih penting. Nanti hidup setelah mati itu sesuatu hal yang sangat, satu sisi menegangkan buat orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya. Ya kiranya Tuhan mau tolong ya Bapa, sehingga orang-orang jemaat-jemaat tidak abai terhadap satu hidup rohani mereka, tidak abai terhadap iman mereka. Kiranya Tuhan mau tolong memberkati orang-orang yang ada di sana, supaya mereka jemaat-jemaat di sana, supaya mereka lebih memikirkan tentang kebutuhan iman. Satu spiritualitas kiranya terbangun dalam hidup mereka. Para hamba Tuhan kiranya Tuhan terus perlengkapi juga. Kiranya Tuhan tolong sehingga hamba Tuhan bisa menjangkau hidup mereka. Lalu kiranya Tuhan berkati, mengurapi mereka, sehingga satu spiritualitas Kristen yang baik itu terbangun dalam hati dan di hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa berikut untuk
perkotaan di Kalimantan Tengah. Kita sudah cukup banyak mendengar tentang apa yang sudah disaringkan oleh Kak Ila. Ada beberapa memang hal yang sama ya yang dikumpulkan. Tapi saya mau doakan ada beberapa hal yang mungkin tidak sempat disorot, yaitu tentang perkotaan. Perkotaan itu adalah satu pusat ya, pusat satu provinsi, di mana di situ bisa menjangkau lebih ke daerah-daerah yang lain karena itu satu pusat. Di sana ada orang-orang yang juga bisa membantu, di sana ada pemerintah, di sana ada yang pemerintah pusat yang bisa membantu orang-orang di dalam transportasi dan sebagainya. Ya kita berdoa supaya kiranya orang-orang percaya di sana, pemerintah-pemerintah, orang-orang Kristen di sana bisa memikirkan satu pelayanan misi di sana, satu hidup yang menjangkau orang-orang di daerah. Apalagi kita tahu Kalimantan Tengah juga termasuk daerah yang cukup banyak, daerah-daerah yang sulit juga. Ya kita berdoa supaya kiranya pemerintah-pemerintah, orang-orang percaya juga bisa memikirkan untuk bisa menjangkau, untuk membantu pelayanan misi di daerah Kalimantan Tengah. Mari kita berdoa untuk para pemerintah-pemerintah pusat di sana. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintah di daerah Kalimantan Tengah, khususnya orang-orang percaya, kiranya mereka juga bisa jadi kesaksian, kiranya mereka juga memikirkan pelayanan-pelayanan misi, para pelayan-pelayan misi di daerah-daerah yang kadang-kadang kesulitan untuk menjangkau jemaat-jemaatnya, yang kadang-kadang para misionaris juga kesulitan untuk menjangkau orang-orang percaya yang belum percaya di sana. Kiranya para pemerintah juga mau memikirkan, mempertimbangkan untuk bisa membantu satu alat-alat transportasi lebih efisien di sana. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikut kita juga doakan supaya kiranya tadi Kak Ila mau kita doakan juga ya orang-orang Dayak di sana, orang-orang Dayak yang memang sudah bisa menyesuaikan diri dengan daerah-daerah yang rawan, yang sulit. Ya kita berdoa supaya kiranya orang-orang Dayak itu juga terjangkau hatinya untuk bisa menjangkau orang-orang, atau lebih tepatnya bisa jadi seorang hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mau menginjili di daerah-daerah mereka. Mereka yang mungkin dari daerah-daerah tiba-tiba masuk ke daerah Palangkaraya, daerah kota, mereka kiranya juga bisa Tuhan pakai, mereka bisa mau menjangkau lebih ke daerah-daerah mereka yang sulit mungkin untuk dijangkau. Mental-mental mereka sudah terlatih. Ya kita doakan supaya banyak orang-orang Dayak mau untuk memberitakan Injil kepada orang-orang daerah mereka. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk para pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, dan juga tentu Kalimantan-Kalimantan yang lain, yang memang satu kesempatan di mana mereka sudah cukup terbiasa dengan medan-medan yang sulit di daerah-daerah Kalimantan, mana Kalimantan penuh dengan daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Kiranya orang-orang tersebut bisa terjangkau hati dengan Injil, dan mereka bisa menjangkau daerah-daerah di mana daerah-daerah mereka mungkin sangat-sangat sulit untuk dimasuki. Ada kadang-kadang daerah yang hanya seminggu sekali mereka bisa keluar karena medan yang sulit. Ya kiranya orang-orang di daerah di sana, mereka bisa, orang-orang yang terbiasa di sana, mereka bisa terjangkau hati mereka dan bisa menjangkau orang-orang di sana. Mereka terperlengkapi dengan berita Injil, mereka memberitakan Injil di sana. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhir tadi kita berdoa supaya kiranya gereja-gereja juga bisa, dan lembaga-lembaga misi dalam menghadapi orang-orang perkotaan yang punya banyak sekali persoalan-persoalan mereka, yang bisa saja menjadikan satu alasan mereka untuk tidak mau mendengarkan Injil. Ada yang mau jenuh karena punya banyak kesibukan-kesibukan, karena mungkin merasa diri kota ya, banyak orang-orang jenuh karena begitu banyak kesibukan-kesibukan yang lain di sana. Ada orang-orang intelektual juga yang yang kadang-kadang tidak mau mendengarkan berita Injil. Kita berdoa supaya gereja-gereja bisa menjangkau orang-orang intelektual, orang-orang yang ada di kota, orang-orang perkotaan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja dan lembaga misi di dalam menghadapi orang-orang perkotaan di sana. Mereka bergumul, mereka berjuang, kiranya Tuhan berkati. Tolonglah mereka ya Bapak supaya mereka bisa tetap setia di dalam menjangkau orang-orang intelektual, orang-orang yang mungkin merasa bosan dan kadang-kadang mencoba berusaha menolak mereka, kadang-kadang mau lari dari pemberitaan-pemberitaan firman dari mereka. Ya kiranya Tuhan mau terus membukakan hati mereka supaya mereka mau terbuka akan berita Injil Kristus, atau mereka bisa benar-benar mau hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikut kita berdoa untuk hal-hal yang ada di Kalimantan Selatan. Tadi ada orang-orang ya, ada SDM. Ya mungkin sekalian juga karena waktu juga ya, waktu juga kurang. Ya karena penggunaan waktu tadi kurang salah.
Ya, kita doakan tadi pertama kita doakan khususnya untuk persoalan orang SDM khususnya SDM pelayan misi di sana. Ya, tadi sudah di-sharingkan oleh Pak Petrus, harus ada orang-orang yang sehat yang mau memikirkan pelayanan di sana supaya bisa menjangkau daerah-daerah sana yang cukup sulit medannya. Ya, kita berdoa supaya orang-orang pelayan misi cukup sehat dan cukup kuat untuk menjangkau orang-orang di sana. Dan kita doakan supaya hamba Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit di sana, termasuk Pak Irwan tadi yang sudah disampaikan, dan mereka bisa cukup pulih, dan mereka bisa lebih jangkau orang-orang di daerah yang di mana mereka melayani. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pergumulan di mana daerah dari Kalimantan yang tadi kami sering ucapkan, itu cukup banyak medan-medan yang sulit. Itu cukup banyak perlu orang-orang yang bisa berjuang, yang bisa tetap sehat atau setidaknya bisa menjaga diri mereka untuk tetap kuat di dalam melayani di daerah-daerah sana, menjangkau daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang sulit. Kiranya Tuhan mau tolong, kiranya banyak orang-orang yang bergerak di sana bisa menjaga diri mereka, bisa menjaga kesehatan mereka. Dan orang-orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan mereka, memsembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai mereka sekalian, sehingga bisa terus menjangkau orang-orang di sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikut kita juga berdoa supaya kiranya banyak orang-orang yang belum terbuka akan Injil. Tadi ada suku-suku yang tadi disampaikan oleh suku Punan, ada suku Tidung, ada suku Bulungan, dari daerah-daerah yang tadi sulit untuk dijangkau, kan mungkin tertutup karena oleh Injil. Kita berdoa, atau mungkin mereka juga karena sudah budaya Dayak mereka. Ya, kita berdoa supaya kiranya ada satu keterbukaan dalam hati mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami tahu ya Bapa bahwa untuk menjangkau hati itu perlu anugerah Tuhan. Kami berharap supaya kiranya ada satu anugerah pada mereka, para suku-suku yang sulit untuk terbuka. Mereka mau membuka hati, membuka diri untuk mau menerima Kristus. Pimpinlah mereka ya Bapa yang melayani di sana, untuk mereka tetap tidak menyerah untuk menjangkau mereka. Kiranya ada satu keterbukaan dan peluang itu bisa dipakai dengan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhir dari saya, memang ada banyak sekali ya doa-doa tadi yang tidak sempat disampaikan. Ya, kita berdoa ya supaya kiranya gereja-gereja, para STT, saya tahu di Banjarmasin ada STT GKE, kita doakan supaya kiranya hamba-hamba Tuhan, orang-orang juga di gereja, bisa terus diperlengkapi dan mau melayani penginjilan atau mengerjakan penginjilan. Hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan yang tadi disampaikan oleh Saudari Juana, kiranya mereka juga mau terus memperlengkapi diri mereka untuk mau penginjilan. Jadi tidak hanya memikirkan tentang pengpuritan atau pengajaran, atau bukan hanya memikirkan tentang penggembalaan, tapi penginjilan. Karena banyak gereja, banyak hamba Tuhan hanya mau pengajaran, hanya mau penggembalaan, tapi tidak mau penginjilan ke daerah-daerah. Kita berdoa supaya hamba Tuhan di STT GKE maupun di orang-orang di GKII, di STT Jeffrey bisa ada hati untuk mau penginjilan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kiranya para hamba-hamba Tuhan, para calon-calon hamba Tuhan tidak kehilangan satu jiwa untuk Arturia, jiwa bersaksi, jiwa untuk penginjilan. Kiranya satu jiwa yang hanya mau pengembalaan dan pemuridan itu Tuhan, kiranya Tuhan mau bentuk sehingga mereka sadar bahwa ada satu penginjilan yang harus dikerjakan, bahwa amanat agung harus tetap dikerjakan, masuk oleh para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong ya Bapa, sehingga hati mereka mau terbuka untuk mengerjakan ketiga-tiganya, termasuk penginjilan ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada mereka, keteguhan hati dalam menghadapi mungkin pikiran-pikiran mereka yang kadang-kadang melihat bahwa daerah-daerah itu sulit. Kiranya Tuhan mau tolong supaya mereka bisa sadar dan memiliki kasih Kristus dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan doa penutup. Saya mungkin minta Pak Pendeta Petrus Musa dengan hormat bisa berdoa buat kita. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sangat singkat, tetapi kami
mulai diberi beban ya Tuhan, melihat panggilan kami, melihat apa yang seharusnya kami kerjakan di hadapan Tuhan untuk membawa banyak orang boleh mengenal Tuhan, boleh berdiri di hadapan Tuhan secara bertanggung jawab. Kiranya acara ini kemudian akan berkelanjutan, kiranya Tuhan pimpin supaya Dejan dan rekan-rekan yang mengorganize yang diberi kesanggupan supaya kami bisa bertemu lagi di event yang akan datang, membicarakan bagaimana kami menjadi person-person yang fungsional dengan panggilan kami masing-masing. Supaya dari kamilah dilihat, dirasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup dan panggilan kami masing-masing. Dan bersyukur waktu ini, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengadakan acara seri dan doa misi. Kita bersyukur karena hari ini bisa mengadakan. Dan terima kasih juga untuk Pak Petrus Musa, Pak Jibril, Kak Ila, Kak Juana, Kak Julius, dengan Pak yang sudah habis tadi. Ya memang ada yang pulang satu-satu karena data. Ya diharapkan suatu kelak nanti kami ada satu pergumulan membangun suatu pusat misi, pusat riset misi yang membantu juga membantu orang-orang yang ada di daerah-daerah. Ya kiranya bisa didoakan supaya kami bisa membuatnya dan bisa mengelolanya untuk bisa membantu setidak-tidaknya pelayanan-pelayanan Bapak Ibu di daerah-daerah. Ya, untuk pengumuman bulan depan kita juga ada sharing dan doa misi memang per provinsi saya buat. Ya, ke depan mungkin ada Jawa dan Bali dan NTT. Ya, doakanlah kiranya bisa mereka bisa menemukan para narasumber yang tepat. Ya, sampai di sini kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Petrus, Pak Jibril. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kayla, Pak Petrus. Jona, oh, hai Jona. Hai. Dadah. Halo. Ya, terima kasih sama-sama semuanya.